Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Videonya kita lanjutkan ya tentang penjumlahan bilangan. Nah, kita akan bahas ini. Yang pertama, kita akan menggunakan garis bilangan untuk melakukan perhitungan ya. Di sini ada contoh, ada A sampai D, tapi yang kita bahas itu hanya A dan C. Yang pertama, yang A positif 4. Kita langsung cari ya titik positif 4 di garis bilangan. Kemudian ditambah positif 2. Karena ditambah dengan bilangan yang positif, maka bergerak ke arah positif atau ke arah kanan. Sebanyak 2. 1, 2. Dan berhentinya di positif 6. Berarti jawaban yang A adalah 6. Atau positif 6. Nah, kemudian yang C, negatif 2, langsung kita cari titik negatif 2 di sini, ditambah negatif 3. Ditambah dengan bilangan yang negatif, berarti kita ke arah negatif sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, berhenti di negatif 5. Berarti jawabannya adalah negatif 5. Gampang ya, ini penjumlahan bilangan yang sama tanda, bilangan yang sama-sama positif dan sama-sama negatif. Kemudian contoh nomor 2, di sini merupakan perhitungan dua bilangan yang berbeda tanda, bilangan positif dan negatif atau sebaliknya. Langsung aja yang A positif 3 di sini ditambah negatif 5. Karena negatif 5 ditambah negatif 5 berarti kita bergerak ke bilangan negatif atau ke arah kiri sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di negatif 2, berarti ini jawabannya adalah negatif 2. Kemudian yang B, saya coba ganti warna. Yang B negatif 6 di sini. Kemudian ditambah positif 8, berarti kita ke arah kanan sebanyak 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di 2, berarti jawabannya adalah 2. Nah, bagaimana dengan yang C? Coba. Kalau kita lihat ya, nih bilangannya sama ya, cuman berbeda tanda. Yang ini negatif dan positif. Negatif 3 tuh di sini. Kemudian ditambah positif 3, berarti kita ke arah kanan sebanyak 3. 2, 3, dan berhenti di 0. Berarti jawabannya ini adalah 0. Nah, ini relatif gampang untuk penjumlahan atau perhitungan yang bilangannya kecil atau angkanya kecil. Gitu. Kita bisa menggunakan garis bilangan. Ya. Jadi, perhitungan dengan garis bilangan menggunakan metode vektor atau arah. Nah, ya, jadi kan dari tadi kita bilang kalau ditambah positif berarti kita bergerak ke positif, gitu ya. Nah, jadi dia kalau dijumlahkan dengan bilangan yang positif, maka bergerak ke arah positif atau ke arah kanan. Nah, kalau dia ditambah dengan bilangan yang negatif, berarti dia di garis bilangan itu bergerak ke arah negatif atau ke arah kiri ya. Nah, itu dia. Tapi gimana kalau misalnya kita mau menjumlahkan bilangan yang besar gitu. Misalnya puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Itu susah ya gitu. Kalau memakan waktu yang lama kalau kita menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah penjumlahan dengan tanda. Ya, ini lebih gampang untuk penjumlahan yang bilangannya kecil ataupun besar. Tandanya tanda apa? Tanda positif atau negatif gitu. Penjumlahan
dengan tanda dan nilai mutlak gitu. Jadi maksudnya di sini adalah jika di sini yang pertama langsung ya, jika ada penjumlahan dua bilangan positif, maka hasilnya juga pasti positif. Kemudian hasilnya itu adalah penjumlahan dari nilai mutlak dari dua bilangan tersebut. Contohnya di sini ada A, positif 30 ditambah positif 45. Karena kedua bilangan ini positif, ya, yang ini positif dan yang ini positif, maka hasilnya juga positif gitu. Positif berapa? Kita hitung nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari 30 adalah 30 ya. 30. Udah cepet. Jadi nilai hasilnya di sini pasti adalah bilangan yang positif. Tapi positif berapa gitu ya. Jadi nilai mutlak dari 30 adalah 30. Kemudian nilai mutlak dari positif 45 adalah 45. Gitu. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. Jadi positif 75. Bagi teman-teman yang belum paham nilai mutlak itu apa, silahkan cek video sebelumnya ya. Jadi kalian bisa lihat di situ tentang nilai mutlak. Nah, kemudian yang B, kita lihat tidak ada tanda positif di sini ya. Ini kan ada nih, yang A, ada ya, kedua bilangannya yang dijumlahkan ada tanda positifnya. Bagaimana dengan yang B? Ini sama ya, jadi walaupun tidak ada tanda positifnya, kedua bilangan ini, 27 dan 19 ini adalah bilangan positif gitu. Karena kedua bilangan positif, maka di sini hasilnya juga pasti positif. Kemudian positif berapa? Penjumlahan dari nilai mutlak dari dua bilangan yang dijumlahkan. Kita lihat nilai mutlak 27 adalah 27, kemudian nilai mutlak 19 adalah 19. Maka hasilnya adalah positif, atau saya tidak usah tulis positif ya, 27 ditambah 19 adalah 36. 46, sorry. Itu. Nah, kemudian di sini yang kedua ada penjumlahan kedua bilangan yang negatif. Ini sama ya. Sama. Kalau dua bilangan negatif yang dijumlahkan pasti hasilnya juga negatif. Dan negatifnya negatif berapa? Negatif dari jumlah nilai mutlak dari dua bilangan. Jadi sama ya. Kalau yang di atas karena dua-duanya positif pasti hasilnya positif ya. Ini karena dua-duanya negatif pasti hasilnya juga negatif. Langsung ke contoh yang A, negatif 19, negatif pasti hasilnya ya. Ditambah negatif 25 pasti hasilnya negatif. Kemudian kita tinggal jumlahkan nilai mutlak dari negatif 19 dan negatif 25. Nilai mutlak negatif 19 adalah 19 dan negatif 25 adalah 25. Kita tinggal jumlahkan aja. Nah, kemudian hasilnya adalah negatif 44 gitu. Nah, yang B juga sama. Karena keduanya negatif, pasti hasilnya juga negatif. Terus penjumlahan dari nilai mutlaknya. Nilai mutlak negatif 23 adalah 23, ditambah dengan nilai mutlak negatif 12 adalah 12. Jadi hasilnya adalah negatif 35. Begitu ya. Nah, bagaimana penjumlahan yang beda tanda gitu ya? Penjumlahan yang positif dan negatif atau sebaliknya. Jadi hasilnya itu tandanya itu sama dengan bilangan yang memiliki nilai mutlak terbesar. Ini dia. Nah, terus nilai mutlaknya itu merupakan selisih ya. Selisih dari nilai mutlak dua bilangan itu. Contoh aja langsung. Nah, di sini ada positif 5 dan negatif 2. Positif 5 ini nilai mutlak kurang ke sini. Ya. Nilai mutlak positif 5 adalah 5 ya. Nah, yang ini nilai mutlaknya 5 dan yang ini nilai mutlaknya negatif
2. Kalau kita lihat nih, ini nilai mutlaknya adalah 2. Kalau kita lihat 5 dan 2, yang lebih besar adalah 5. 5 itu adalah nilai mutlak dari positif 5. Berarti, karena di sini nilai mutlak 5 yang lebih besar, berarti hasilnya ini sama dengan tanda dari 5, yaitu positif. Gitu. Nah, kemudian positif berapa? Tapi gitu ya. Selisihnya. Nih, kita lihat. Selisih. Nah, selisih nilai mutlak. Gitu. Selisihnya kita tulis di sini. Selisihnya adalah, berarti 5 dikurang 2 ya. Hasilnya berarti sama dengan negatif 3. Begitu. Kemudian silahkan coba kerjakan yang B. Kemudian yang C. Yang D ini sama ya prinsipnya. Nah, ini sama. Jadi kalau misalnya beda tanda, dua bilangan yang beda tanda, yang satu positif dan yang satu negatif, hasilnya yang di sini ini mengikuti tanda dari nilai mutlak yang lebih besar. Saya kasih di sini nilai mutlaknya aja ya. Nilai mutlak 2 dan positif 2 dan negatif 5. Yang besar adalah 5 ya, berarti tanda di sini adalah negatif gitu. Negatif berapa? Silakan ya dicari selisihnya. Kemudian di sini negatif 24 dan positif 30. Nilai mutlaknya yang lebih besar adalah 30 ya, yang positif berarti di sini adalah positif. Ya, yang ini juga nilainya yang lebih besar bilangan nilai mutlaknya adalah 30, yaitu dari bilangan negatif 30. Berarti di sini hasilnya pasti negatif. Nah, ini juga sama. Positif 8 dan negatif 7. Nilai mutlaknya yang lebih besar adalah positif 8, berarti di sini adalah positif. Nah, ini juga sama. Negatif 7 dan 8. Nah, yang besar adalah 8. Ya. Kemudian, di sini nomor 4 ada contoh dari lihat. Jumlah dua bilangan beda tanda dan memiliki nilai mutlak yang sama adalah 0. Positif 6 dan negatif 6, nilai mutlaknya sama-sama 6. Beda tanda, yang ini positif, yang ini negatif, maka di sini 0. Gitu ya. 0. Nah, negatif 15 dan positif 15. Nilai mutlaknya sama-sama 15, tetapi ini beda tanda, maka ini 0. Ini sama dengan contoh di nomor 2, yang ini, yang C. Nah, gitu. Nah, ini kan yang garis warna hijau. Negatif 3, baru bergerak ke arah 3, ke arah positif sama 0. Jadi kalau kalian coba pun dengan menggunakan garis bilangan itu hasilnya sama, 0 juga ya. Jadi kalau misalnya ada bilangan nih, nilai mutlaknya sama, penjumlahan dua bilangan yang memiliki nilai mutlak sama, tetapi dia beda tanda, satu positif, satu negatif, atau sebaliknya, itu adalah hasilnya 0. Nah, kemudian di sini ya, perhatikan E dan F. Ini adalah soal yang sama. Cuman dia ditukar ya urutannya gitu. Jadi bukan ditukar urutannya, menukar tempatnya, yang 8 ini di depan, nah yang F ini 8-nya di belakang. Begitu juga sebaliknya. Nah, video selanjutnya kita akan bahas tentang sifat penjumlahan seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.